Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, kemudahan, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Dan semoga kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini yang telah melanda negara kita, agar kita bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pendalaman materi fikih di SMP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didik Nugroho dengan NIM 2012000041 dan teman saya Deni Sulistawati dengan NIM 2012000042. Materi yang akan kami bahas dalam materi fikih di SMP ini, yang pertama yaitu tata cara menyembelih hewan, yang kedua pengertian, keutamaan, dan hukum kurban, yang ketiga pengertian, hukum, tuntunan, dan pelaksanaan akikah, yang keempat pengertian, syarat, rukun, dan sunnah ibadah haji, yang kelima macam-macam pelaksanaan haji, yang keenam pengertian, syarat, rukun, wajib, dan cara pelaksanaan umroh, dan yang ketujuh yaitu hikmah ibadah haji dan umroh. Bahasan pokok yang pertama yaitu tata cara penyembelihan hewan, yang kedua haji dan umroh, yang ketiga kurban dan akikah. Yang pertama, tata cara penyembelih hewan. Penyembelihan dilakukan dengan memotong putus 3 bagian dari leher secara cepat, yaitu saluran makanan dan minuman yang berada di bawah tenggorokan atau marik. Kemudian yang kedua, saluran pernafasan atau tenggorokan atau hulkum, dan 2 urat leher, yaitu 2 urat yang berada di sisi leher yang mengelilingi tenggorokan, yang merupakan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Kemudian secara umum, gambaran tentang alat penyembelihan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gambaran mengenai alat penyembelihan dalam keadaan normal seperti menggunakan pisau yang dikhususkan untuk menyembelih, yang telah diasah dengan tajam atau biasa disebut dengan pisau sembelih. Kemudian yang kedua, dalam keadaan darurat, kita untuk menjepit bisa menggunakan batu yang telah ditajamkan. Mungkin itu penjelasan mengenai penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua yaitu kurban dan akikah. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW, dengan harapan agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya akikah adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak tersebut dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Adapun keutamaan dan hukum akikah dan kurban. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha lebih utama daripada sedekah yang senilai atau seharga dengan hewan yang dikurbankan, atau bahkan lebih dari itu. Syekhul Islam mengatakan bahwa berkurban, akikah, haji sunnah semuanya itu lebih baik daripada sedekah dengan uang yang senilai atau seharga dengan hewan yang disembelih. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Maksudnya, orang yang belum mampu berkurban tidaklah berdosa, tapi bagi yang mampu, makruh dibenci hukumnya bila tidak berkurban. Kemudian, menurut kalangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali maksudnya, hukum akikah adalah sunnah muakkad. Dasar yang dipakai oleh kalangan Syafi'i dan Hambali adalah hadis Nabi SAW, yang artinya yaitu anak tergadai dengan akikahnya disembelihkan untuknya pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hasan. Mungkin ini penjelasan dari saya mengenai tata cara penyembelihan hewan dan akikah dan kurban. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Deni Sulistawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Sulistiawati, NIM 2012000042,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab haji dan juga bab umroh. Jadi pada pembahasan ketiga akan dijelaskan apa itu haji dan apa itu umroh. Jadi haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu dan juga cara-cara tertentu, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umrah sendiri adalah menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan umrah hampir sama dengan ketentuan haji, tetapi pelaksanaan umrah lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Syarat haji yaitu Islam, berakal, baligh, mampu, dan juga merdeka. Sedangkan rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan juga tertib. Wajib haji yaitu berikhram di mikot, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan tawaf wada. Sunnah haji yaitu mandi sebelum ikhram, menggunakan kain ikhram baru, memperbanyak talbiyah, tawaf kedatangan, salat 2 rakaat tawaf, bermalam di Mina, dan mengambil pola ifrad. Macam-macam pelaksanaan haji itu ada 3. Yang pertama haji tamatu. Apa itu haji tamatu? Artinya melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru mengerjakan ibadah haji. Yang kedua yaitu haji ifrad, yang artinya ini merupakan kebalikan dari haji tamatu. Berarti ini mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umrah. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu haji qiron, adalah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah itu secara bersama-sama. Syarat umrah sendiri itu ada Islam, baligh, berakal, merdeka, dan juga mampu. Rukun umrah yaitu ikhram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib umrah yaitu niat ikhram dari mikot dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umrah. Cara pelaksanaan umrah ada 2. Yang pertama, umrah dapat dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah atau pada bulan apa saja, dan yang paling utama itu dilakukan pada bulan Ramadan. Dan yang kedua yaitu apabila pelaksanaan umrah waktunya hampir bersamaan dengan ibadah haji, maka ada 3 caranya, yaitu ada tamatu, ifrad, dan juga qiron. Hikmah pelaksanaan haji dan umrah yaitu yang pertama adalah menyempurnakan keislaman, yang kedua menghapus dosa, yang ketiga melipat gandakan pahala, yang keempat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelima memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, yang keenam terkabulnya doa dan permohonan, yang ketujuh memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, dan yang terakhir yaitu mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.